Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Marcelina Inkom. Saya merupakan dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indo Global Mandiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot 4 SKS. Pada mata kuliah ini akan membahas dan mempelajari konsep, terminologi, dan sintak berorientasi objek, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat program Java dasar menggunakan aktivitas praktis dan interaktif. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep pemrograman Java, mendesain aplikasi berorientasi objek dengan Java, dan membuat program Java menggunakan aktivitas praktis dan interaktif. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang pertama, mahasiswa memahami perbedaan antara JDK dan JRE. Yang kedua, mahasiswa memahami perbedaan antara pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga, mahasiswa memahami tipe data pada Java. Yang keempat, mahasiswa memahami dan menggunakan fungsi metode pada Java. Yang kelima, mahasiswa memahami dan menggunakan fungsi kelas pada Java. Yang keenam, mahasiswa memahami kondisi eksekusi pada Java. Yang ketujuh, mahasiswa memahami dan menggunakan fungsi loop, while, dan do while pada Java. Yang kedelapan, mahasiswa memahami teknik debugging. Yang kesembilan, mahasiswa bisa mengembangkan dan melakukan testing aplikasi. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan tentang bahasa pemrograman Java. Itulah capaian pembelajaran dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya melakukan sistem pelajaran melalui tatap muka. Sekarang pembelajaran itu dilakukan tatap muka karena sudah melalui pasca COVID-19. Maka pembelajaran kami lakukan di Laboratorium Komputer Universitas Indo Global Mandiri. Kemudian kami juga tetap menerapkan LMS akademik di Universitas Indo Global Mandiri. Di LMS tersebut, saya mengupload materi, bahan ajar, modul, video pembelajaran, serta latihan yang akan dikerjakan oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian, metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu melalui materi, diskusi, dan praktikum. Pemberian materi yaitu melalui metode ceramah, kemudian melalui video pembelajaran yang saya upload di LMS. Untuk metode ceramah sendiri yaitu saya lakukan di dalam kelas yaitu di Laboratorium Universitas Indo Global Mandiri. Diskusi saya lakukan kepada mahasiswa apabila memiliki kendala atau pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan. Untuk praktikum, setelah saya memberikan materi pembelajaran, saya memberikan tugas atau studi kasus yang harus mereka selesaikan, yang mereka kerjakan di lab praktikum komputer Universitas Indo Global Mandiri. Hasilnya pun bisa saya langsung lihat mengenai pemecahan studi kasus mereka kerjakan. Ada presentasi penilaian saya di sini ada kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Tetapi untuk kehadiran itu sendiri, apabila mahasiswa kehadirannya di bawah 80%, maka otomatis mereka tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Kemudian ini referensi yang saya gunakan dalam mengajar pemrograman berorientasi objek. Pertama, saya mengambil kurikulum dari Oracle Academy. Di sini saya sudah memiliki akun Oracle Academy. Mahasiswa pun saya berikan akses sebagai siswa saya di Oracle Academy. Mahasiswa bisa melihat materi juga di sini, bisa mengerjakan kuis-kuis juga di sini. Kemudian ini buku yang saya ambil
menjadi bahan referensi saya dalam mengajar pemrograman berorientasi objek. Oke, inilah penjelasan singkat dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman berorientasi objek. Setelah ini saya akan melampirkan video rekaman pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, terima kasih. Selamat menikmati. Selamat siang. Ya. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah PBO hari ini. Di hari ini kita akan membahas mengenai pernyataan keputusan. Sebelumnya kan sudah saya bagikan RPS di pertemuan pertama kan, apa-apa saja yang akan kita pelajari di setiap pertemuan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan keputusan, di mana nanti kita akan membahas mengenai ekspresi boolean dan konstruk if else, kemudian eksekusi bersyarat sama switch. Nah, di sini akan kita jelaskan di materi kali ini. Oke ya, sasaran pokok kita bisa mendeklarasikan dan memulai menggunakan variabel boolean, kemudian bisa membuat pernyataan if, bisa membuat pernyataan if else, kemudian bisa menguraikan eksekusi bersyarat, sama bisa membuat suatu control switch dan membandingkan konstruk if else dengan struktur control switch. Ya, di pertemuan kali ini bisa ya. Oke. Nah, baiklah, kita akan membahas mengenai deklarasi memulai dan menggunakan variabel boolean ya. Oke, lanjut. Nah, di mana tipe data boolean? Nih. Oh, kita sudah tahu ya tipe data di pemrograman berorientasi objek, khususnya di aplikasi Java itu ada yang namanya integer, char, string, sama boolean. Di boolean itu ada yang namanya dia bisa menampung nilai true sama false kan kemarin. Nah, ini nanti digunakan di statement pengambilan keputusan. Nah, ini boolean ada jenis data lain dalam Java yang membantu menambahkan logika ke suatu program. Jadi dia bisa menampung dua nilai, benar atau salah. Oke, apa sih hubungannya dengan pernyataan keputusan di sini? Ini ya. Misalkan, lanjutkan. Misalkan gini, kita dihadap kalian ke sini ke kampus hari ini ya, mata kuliah PBO ini kan dari rumah tuh, mobil kan. Nah, di sana nanti kalian bingung mau ke kampus, mau arah kemana, bahkan stop lampu merah ini, ke kiri, ke kanan atau lurus. Nah, pernyataannya nanti misalkan pernyataan benar itu misalkan ke kanan, misalkan ya, ke kanan itu jalur ke kampus, ke kiri sama lurus itu bukan jalur ke kampus misalkan. Berarti di sana eksekusi booleannya ke kirinya dia false, lurusnya false, kanannya dia true. Apabila si pengendara ke kanan, maka eksekusi hasilnya ya, paham nggak? Nah, kemudian langsung lanjut kita ke pernyataan if. Nih, pernyataan if. Oke, ya, nih. Pernyataan if ini ekspresi boolean, jika ekspresi boolean itu bernilai benar, maka pernyataan dijalankan. Itu yang if ya. Jika bernilai salah, maka tidak ada yang dijalankan. Contohnya misalkan begini, jika mobil itu berjalan lurus, maka sampai kampus. Kalau nggak lurus ya nggak nyampe, nggak ada yang dijalankan. Atau gini, misalkan nilainya lebih besar dari 80, maka pernyataannya lurus. Kalau kurang dari 80, kan salah tuh, ya nggak ada yang dijalankan, nggak ada pernyataan apa-apa. Itu yang itu pernyataan if. Hanya satu kondisi
kondisi itu bernilai benar, maka pernyataannya dijalankan. Jika salah, itu ya. Paham nggak untuk pernyataan if? Paham. Itu untuk if. Kemudian ini untuk if else. Nih, ini if else. If else beda lagi. If else itu ada dua kondisi, ada dua statement. Kalau misalkan kondisinya bernilai benar, statement satu dijalankan. Jika kondisinya bernilai salah, statement dua dijalankan, gitu ya. Beda dengan if tadi. If tadi satu statement, misalkan dua kondisi. Misalkan gini tadi, kita nyambung ke nilai, misalkan nilai ya. Kalau lebih besar dari 80 ini, maka lulus. Kalau kurang dari 80, misalkan saya inputkan 70, maka statement yang dijalankan tidak lulus dan statementnya false. Nah, karena yang true tadi lebih besar dari 80, gitu ya. Paham nggak sampai sini? Misalkan tadi mobil, kalian ke mobil tadi kan? Kanan tadi kemana? Kampus. Nah, ada dua statement. Kalau ke kanan itu ke kampus, kalau saya ke kiri itu ke restoran misalnya. Nah, itu pernyataan yang dijalankan. Ternyata saya belok kiri, false kan? Ke kampus itu ke kanan loh. Maka statement dua yang dijalankan itu kemana? Ke restoran. Sintaknya bagaimana, Bu? Sintak di dalam pemrograman berorientasi objek di aplikasi Java gitu ya. Nih. Bentar, if else. Nih. Misalkan kita punya kasus nilai tadi. Nih. Nih. If jika nih, if nilai lebih besar dari berapa? 85, maka sistem output line tambahkan lulus. Jika else, jika tidak maka tidak lulus. Gitu ya. Karena hanya dua kondisi kan. Nah, langsung aja else. If else. If else. If nilainya lebih besar dari 85, maka tampilkan sistem output line-nya lulus. Jika tidak else, maka tidak lulus. Itu aja. Ya. Lanjut. Paham nggak sampai sini? Paham. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Kalau memang sudah paham, saya mau lanjut masalahnya. Sama sintak programnya ya. Karena akan kita setelah ini kita akan membuat project terkelompok dan mandiri di akhir pertemuan ini, di akhir hari ini. Nah, setelah perkuliahan ini kita akan membuat project sebuah studi kasus yang akan diterjemahkan di dalam pemrograman di aplikasi Java. Ada yang bisa memberikan contoh? If else. Ada? Ada? Ya, Michael silakan. Tunjukkan tadi. Iya. Contoh aplikasi. Iya. Kalau misalnya syaratnya terpenuhi, maka dia lulus. Ya, contohnya apa? Contohnya login password. Oke, misalkan login di akun Piklas kamu ya. Oke. Gimana nanti prosesnya? Masukin ini username. Terus masukin password. Kalau misalnya passwordnya benar, terus username benar, maka masuknya ke akun. Ke akun Piklasnya ya. Kalau misalkan salah, ya maka nggak bisa masuk. Gitu ya. Codingnya gimana nanti? If, nah itu nanti masuk ke if bersyarat. Kalau nanti ada ini apa? If jika username benar dan, nah itu ada di materi selanjutnya saya akan bahas. Dan ada dan-nya kan? Password benar, maka dia bisa login. Ada dua kondisi. Yang mana dua kondisi itu harus benar semua. Ya baru dia bisa masuk. Ya.
Nih, eksekusi bersyarat. Apa itu Bu eksekusi bersyarat? Tadi sudah bahas if, sudah bahas if else. Jika data boolean untuk pendukung nilai true false. Sekarang eksekusi bersyarat. Nih. Oke. Eksekusi bersyarat. Bagaimana jika suatu tindakan tertentu harus diambil hanya jika ada beberapa kondisi yang benar. Misalkan ada sebuah skenario seorang siswa mendapatkan beasiswa. Dua kondisi ini harus terpenuhi. Sama kayak Smiler bilang tadi, ini termasuk eksekusi bersyarat. Iya, karena username sama password yang dimasukkan harus benar kan. Nah sama seperti ini, untuk dapetin beasiswa itu harus lebih dari 85, kemudian absensi di kampus selama perkuliahan di mata kuliah saya misalkan itu harus lebih dari 80%, baru dia dapat beasiswa. Kalau misalkan kurang dari 80%, ya nggak bisa dapat beasiswa karena dua-duanya harus terpenuhi biarpun nilainya 100. Itu eksekusi bersyarat. Paham nggak? Paham. Kemudian, nah ini ya contoh listing programnya nanti di Java. If grade lebih besar dari 80, maka yang akan tampil grade-nya lebih 80 dan absennya tidak lebih besar sama dengan 80, maka dapat beasiswa. Ya. Berarti grade lebih dari 80, kemudian absensinya kehadirannya lebih dari 80%, baru dia dapat beasiswa. Oke. Nah, apa aja operator yang dipakai di eksekusi bersyarat itu ada and or not. Nah, sudah pernah dengar kan? Nah, And itu dan dua kali. Ini lambang and kan? iya. Dan kemudian or gimana? Or gimana? Ini or ini. Nah, tanda seru ya. Gitu. Misalkan begini. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak? Pemakaian Dan operator tadi. Ada nanti udah kita bahas. Yang or atau yang not. Kalau misalkan ada sebuah acara jalan santai, di situ ada dua kondisi. Kalau misalkan pakai baju olahraga atau yang kondisi yang keduanya pakai sepatu olahraga, kalau salah satunya tidak terpenuhi tetap bisa ikut. Oh boleh, iya betul. Salah satu aja boleh. Itu yang or ya, or. Bisa. Misalkan syarat untuk jalan santai itu memakai baju olahraga atau sepatu olahraga. Salah satu aja dia bisa ikut join. Nah itu kondisinya dua. Salah satu bisa pakai baju olahraga, bisa pakai sepatu. Maka pernyataannya boleh ikut. Gitu ya. Banyak kasus kita sehari-hari di sini. Akan kita selesaikan dengan pernyataan keputusan. Ya. Lanjut nggak? Oke. Ini absen tadi ya, yang eksekusi boolean. Grade ini ekspresi yang pertama. Boolean yang pertama, grade-nya lebih besar dari 88 dan ekspresi boolean kedua, absennya harus lebih dari 80.
panjangnya. Kita gunakan if sama else. If jika nilainya 9 maka freshman. Jika nilainya 10 sophomore. Jika nilainya 11 junior. Jika nilainya 12 senior. Jika tidak maka tidak valid. Panjang kan? Maka dengan pernyataan switch memberikan sintaks yang lebih efisien. Contohnya yang real nyata menentukan usia, ya, itu usia, kondisinya usianya berapa, pernyataannya apa? Misalkan 0 sampai 6 bulan ya, bayi, 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 5 tahun balita, gitu kan? 6 sampai 12 tahun anak-anak, 13 sampai 18 remaja, kemudian 19 sampai 25. 35 dewasa, 36 sampai 45 parubaya, 46 sampai misalkan 62, misalkannya 65 ke atas berarti lansia. Iya, lanjut usia. Siapa bilang tadi tua banget? Lansia ya. Nah, maka kalau di if kan panjang tuh. If umur lebih kecil dari 6 tahun, maka dianya bayi. Panjang nanti untuk pemrogramannya. Kalau kita pakai switch case, enggak, tinggal kita giniin aja nih. Case pertama apa misalkan? Case-nya apa? Misalkan jika case 1 misalkan, maka yang ditampilkan apa nih? Case-nya kurang dari ini. Misalkan bayi. Case-nya berapa? Maka yang ditampilkan balita. Case-nya kurang dari 60 maka yang ditampilkan lansia dan seterusnya seperti itu. Nah itu codingnya lebih sedikit. Case-nya apa? Pernyataannya apa? Case-nya apa? Pernyataannya apa? Gitu. Nggak pakai if else gitu ya. Itu penggunaan switch case. Penggunaannya lebih efisien. Dibandingkan dengan pernyataan if else, pernyataan switch lebih sederhana, lebih mudah dibaca, mendapatkan performa yang lebih baik dan sebagainya. Oke, ini contohnya case 1 apa, 2 apa gitu ya. Ini hari. Oke. Itu digunakan apabila kita memiliki banyak kondisi seperti tadi. Kita pakai switch aja. Oke, saya ada quiz ya. Nomor 1, break statement menyebabkan kontrol ditransfer ke sistem switch. True atau false? True. Yakin? Yakin true. Ini nanti buka Oracle Academy kalian, nanti dijawab ya. True. Oke, sekalian. Soal yang kedua. Apa itu outputnya? Public study Goiman, child grade A. Jika grade A maka excellent. Jika grade B maka good performance. Jika grade C maka oke. Selain itu, ini sekarang outputnya apa? Performa di bawah rata-rata. Nah, yakin? Ya. A, B, C. Grade-nya E. Berarti yang ini dong. Ini. Ya, mana grade-nya apa ini? Grade-nya E kan? Nah. Yang ketiga, switch statement cara yang lebih efisien untuk menuliskan kode. Benar atau enggak?
case-nya A, case I, case O, case U. Yang ditambahkan vowels, break, konsonan. Apa yang ditampilkan? Apa? Ayo. CH. Besar, CH sama dengan C. Apa? Apa? Ada hasilnya nggak ini? Iya, bingung kita gimana ini? Iya, kesalahan kompilasi. Ya, ini kan CH nggak ada kan di CH kan? Iya. Variabelnya kan CH. Yang dipanggil C, C juga nggak ada kan situ kan? Yang kelima, pelanggan memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon berdasarkan kriteria tertentu. Dalam kondisi apa Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon? Maka yang dicetak, oke, ini. Bila, oke, nilainya lebih dari 2.000 dan rewardnya lebih dari 4.000, maka dapat diskon. Apa nih? Mungkin ada lebih dari satu, bisa lebih dari satu. Apa jawabnya? Pelanggan memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon berdasarkan kriteria tertentu. Dalam kondisi apa Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon? Itu diskon, ya, diskonnya lebih dari 1.000 atau rewardnya lebih dari 4.000. Maka ditambahkan ini. Apa ini jawaban yang benar? Bila rewardnya lebih dari 1.000 dan pembelian adalah 1.000, benar nggak ini? Salah, yakin. Kamu tadi itu yang lain kan? Ini soalnya ini kan dapat diskon dengan perusahaan jika ini pembeliannya lebih dari 2.000 dan reward poinnya 4.000, maka dia dapat diskon. Sekarang kondisi apa yang ingin dapat diskon? Kalau dia ngikutin apa? Kalau dia poinnya 1.000, kemudian pembeliannya 1.000, iya kan benar ada diskon. Karena ini tadi kan lebih dari 2.000 kan? Iya kan? Kemudian bila pembeliannya 2.000 dan berapapun nilai rewardnya, salah. Kalau lambang seperti ini tadi apa? Or. Berarti salah satu dong. Benar. Kan salah satu kan? Jangan dua-duanya kan? Bila reward lebih dari 2.000 atau pembelian lebih besar dari 1.000. Benar. Pembelian lebih besar dari 1.000 kan? Rewardnya lebih dari 2.000 kan? Bila pembeliannya 4.000 dan reward pun pembeliannya 4.000 dan reward 2.000. Lebih dari 1.000. Oke. Ini lebih dari 2.000 ya, Dek? Berarti tidak masuk kamu yang ibu kayak. Karena kan ini kan lebih dari 1.000. Kalau dari dia 1.100 kan tidak masuk kan? Nah, ini yang dijawab. Nah, ada yang, nah, itu ya. Oke, nanti dikerjakan di kelas. Oke, sekarang ada soal, silahkan dikerjakan di sini. Soalnya menentukan umur ini tadi. Nih, bayi, balita, lansia, remaja, tua, sama lansia tadi. Silakan di coding di NetBeans-nya. Ya. Silakan. Selesai latihan hari ini? Oke, berhasil semua ya? Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di forum Fiklas, kita ada forum kan? Di Fiklas kita ada forum, silakan diskusi di sana. Kemudian nanti bisa chat WA group atau by email. Ya, enaknya nanti di forum Fiklas kita aja. Kemudian materi modul latihan